Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya kali ini dalam tutorial sistem kontrol menggunakan Arduino dalam video yang ke-7. Yang lalu kita sudah membahas bagaimana input digital. Nah, kita lihat program kita yang lalu. Di sini digunakan pin ke-6 sebagai input dengan pull up, kemudian pin 9 sebagai output untuk menggerakkan LED. Kalau saya ingin mengembangkan lagi, misalkan kalau saya tekan, saya hubungkan min, justru lampunya menyala. Kalau saya hubungkan plus, lampunya mati. Jadi merupakan kebalikan dari yang telah kita programkan. Nah, di sini kita akan mempelajari satu perintah, yaitu if. If itu artinya adalah jika. Formatnya, misalkan di sini, if A, nah, jadi A ini sama dengannya 2, sama dengan high, maka yang dilakukan adalah kurung kurawal buka, ini tanda mulai, diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, jadi antara kurung kurawal ini dengan kurung kurawal ini nanti akan dijalankan apabila ini terpenuhi. Apabila ini high, maka tentu kita akan menuliskan yaitu digital write low. Pada pin ke-9 low, jadi kebalikannya. Seperti itu. Kalau ini tidak, maka kita kasih di sini else. Kalau itu tidak terpenuhi, maka else dimulai kurung kurawal buka lagi, diakhiri kurung kurawal tutup. Nah, digital write 9 high. Nah, jadi apabila A ini high, malah justru low. Kalau A ini low, berarti ini tidak terpenuhi. Cari else-nya, maka pin 9 justru high. Oke, kita coba. Kita upload. Kita tunggu. Compiling sketch. Dan uploading. Oke. Kita coba, di sini sudah mati. Kalau kita arahkan ke min, di sini hidup. Kalau kita arahkan ke plus, justru mati. Oke, berhasil dah. Itulah kegunaan dari perintah if sama else. Nah, ini sering sekali kita gunakan nantinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Seperti yang kita katakan yang lalu, bahwasanya input daripada Arduino ini terdiri dari dua macam, yaitu analog sama digital. Kita sudah membahas input dengan digital. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana input dengan analog. Input yang berbentuk analog. Oke. Di Arduino disiapkan, di sini adalah digital. Bisa digunakan untuk output maupun input, mulai dari 0 sampai 13. Di sini disediakan analog in, hanya analog masukan saja. 0 sampai 5, jadi ada 6 jalur ini. Ini dengan alamat A0 sampai A5. Maka bagaimana cara menggunakan ini? Kita siapkan dulu
yaitu potensiometer seperti ini. Potensiometer seperti ini. Yang sini kita hubungkan plus, yang sini dihubungkan min, yang sini dihubungkan plus 5 volt. Sehingga kalau ini diputar ke kiri pol, maka dia yang tengah ini bernilai 0. Kalau diputar ke kanan pol, maka bernilai 5 volt. Jadi ini berayun mulai dari 0 sampai 5 volt. Oke, kita pasang dulu alatnya. Di sini kita siapkan yaitu potensiometer yang sudah disolder. Yang kaki yang sini ditancapkan ke plus, kemudian yang sini ditancapkan ke minus. Sehingga di sini keluarannya bisa berayun dari plus ke minus. Oke, terus kemudian dari keluarannya di sini saya hubungkan di sini dengan A0. Kalau Uno A0-nya ada di sini. Kalau ini nano ada di sini. A0 di kaki ini saya tancapkan, dihubungkan dengan keluaran dari potensio. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita program. Untuk memprogram analog input ini sangat mudah sekali. Di sini tadinya digital read 6, jadi dia melihat masukkan digital di kaki 6, kita rubah aja dari digital read menjadi analog read. Analog read tentunya bukan di kaki 6 karena dia bukan masukkan analog, dirubah menjadi A0. Tadi kita hubungkan potensionya dengan A0 ini. If A high bukan high lagi sekarang, tapi merupakan angka karena adalah analog. Jadi analog ini dia masukkan analog pada Arduino itu adalah 10 bit. 10 bit itu mulai dari 0 sampai 1023. 1023. Maksimumnya adalah 1023, minimumnya adalah 0. Kalau kita ambil tengah-tengah ya anggaplah 500 misalkan. 500. Nah, jadi kalau masukan dari potensio tadi lebih dari 500, maka lampunya mati. Sedangkan kalau kurang dari 500, maka lampunya nyala. Oke, kita upload. Oke. Dan kita lihat hasilnya. Kita lihat di sini, kita coba. Ini pas ke kanan pol berarti 0. 0 berarti kurang dari 500, lampunya nyala. Kita putar ke kanan. Lebih dari setengah, maka lampunya mati. Oke. Mungkin agak saya geser sedikit. Jadi ini, ketika ini di atas, nilainya di atas 500, maka lampunya mati. Kalau saya putar ke sana, di bawah 500, maka lampunya hidup di situ. Inilah masukkan analog. Oke. Selanjutnya kita akan bagaimana nanti mencari nilainya. A0 ini berupa angka. Gimana bisa mengeluarkan angka? Nah, ada dua cara, yaitu kita bisa pasang LCD karakter sehingga bisa menampilkan angka-angka, atau kita kirim saja. Kita kirim ini ke komputer. Kemudian kita lihat di komputer. Oke, gimana caranya? Tinggal program saja. Untuk mengirim ke komputer, maka kita hidupkan dulu yaitu serialnya. Jadi ini Arduino bisa mengirimkan serial ke komputer. Sudah tersedia
lewat USB. Nah, maka kita di setup sini kita tulis yaitu serial begin. Serial bikin, B-nya kecil ya. Nah, bikin. Kemudian kecepatannya berapa? Yang biasa dipakai adalah 1600. Ini adalah bautnya, bit per detiknya. Bit per detiknya berapa? Ini 9600. Arduino akan mengirimkan dengan kecepatan 9600 bit per detiknya. Oke. Selanjutnya kita cuma menulis di sini yaitu print, serial print, ini mencetak tanda petik. Di dalam tanda petik ini ditulis apa adanya. Jadi nilai analog sama dengan tanda petik. Nah, ini kalau print, ini tidak ganti garis. Kita tulis yaitu nilai A. Print A kita tulis di situ. Terus kemudian selanjutnya kita tulis serial print pakai LN. Nah, LN ini nantinya setelah nulis dia ganti garis. Satuan, misalkan saja. Nah, kemudian kita delay supaya tidak ngirimnya terlalu banyak nanti nyetak terlalu banyak, maka kita delay. Misalkan 10, delay 10 milisecond. Oke. Coba kita upload. Tidak ada kesalahan, di-upload. Oke. Nah, ini sudah jalan. Coba saya putar-putar potensionya. Cara melihatnya bagaimana? Di sini ada tool. Kemudian serial monitor. Nah, kita lihat di sini. Dia mengirimkan terus. Nilainya adalah 495. Kalau potensinya saya putar ke 0. Nah, ini. Kalau saya besarkan, maksimal adalah nilainya 1023. Sedangkan kalau saya kecilkan, sampai ke 0. Nah, itu. Silahkan dicoba-coba.